Halo semua, semoga di podcast yang episode 2 ini audionya terdengar dengan jelas. Karena podcast yang kemarin itu ada beberapa yang bilang kalau suaranya kacau dan tidak jelas. Mungkin karena saat itu saya rekamnya pas lagi hujan. Jadi agak ada suara air mengalir. Jadi maaf untuk episode yang pertama. Jadi mudah-mudahan ini hasilnya suaranya bagus. Saya sudah cek tadi audionya, lumayan bagus lah. Podcast kedua kali ini saya mau bahas tentang kapan konten desain icon, khususnya membuat icon di aplikasi Inkscape yang belum pernah saya rilis di channel ini. Ada beberapa orang yang sering minta dan menunggu tutorial icon yang saya buat, tapi ya inilah jawaban lengkapnya. Dengarkan baik-baik, saya harap kalian bisa memahami kondisi dan situasi saya saat ini. Jadi saya kan baru mulai membuat icon di tahun 2018. Kalau mau dilihat di icon finder, itu pertama kali saya buat icon di bulan Agustus tanggal 15 2018. Tinggal 2 hari lagi hari kemerdekaan, 17 Agustus. Di podcast kali ini ada beberapa pertimbangan dan kabar baik untuk kalian, meskipun ini akan butuh waktu yang agak lama ya. Mungkin agak lebih lama dari menunggu balasan chatting dari si doi yang punya pacar tapi curhatnya ke kita. Jadi dari pertimbangan itu saya membuat beberapa alasan, bisa dibilang sih. Jadi dengarkan baik-baik. Kita langsung saja ke hal pertama. Jadi hal pertama yang saya pertimbangkan adalah saya yang kurang berpengalaman. Iya, saya yang kurang berpengalaman di bidang icon, meskipun icon yang saya hasilkan ya bisa bilang ya lumayan lah. Jadi itu hal pertama yang jadi alasan saya kenapa belum membuat konten desain icon. Ya, saya kurang berpengalaman. Lanjut ke yang kedua. Menurut saya membuat icon itu bisa dengan berbagai macam cara. Jadi saya itu masuk kelas online yang namanya Kobit yang dibuat oleh Ini Pagi Studio. Kalau yang belum tahu apa itu Kobit itu adalah singkatan dari kelas online belajar icon design. Kalau Ini Pagi Studio itu studio yang membuat kelas online itu. Jadi Ini Pagi Studio itu studio yang fokus pada icon, ilustrasi, dan user interface. Jadi itu saya masuk di situ, di Kobit. Dan ada juga material desain yang membahas tentang icon grid dan keyline. Kalau untuk keyline itu ada saya pernah buat videonya, bisa dicek di channel ini, atau saya taruh link yang langsung ke video itu ya di deskripsi. Ada satu lagi dari Berka Icon. Saya pernah lihat di YouTube kelasnya
kelasnya itu, dan juga di Facebook saya pernah lihat kalau berkeikon itu pas di video Rio Purba, Mas Eri namanya, yang ininya apa, foundernya. Mas Eri itu pernah bilang kalau beliau adalah bimbingan dari studio ini pagi, atau kalau lebih spesifik lagi beliau belajar sama Kang Kikor. Kang Kikor itu CEO-nya, CEO atau foundernya dari ini pagi. Nanti segala sesuatu dari berkeikon, material desain ini pagi saya taruh di deskripsi. Nanti bisa dicek. Setelah saya melihat ada beberapa hal yang apa ya, yang bisa kita lakukan, atau beberapa cara lah yang bisa kita buat di icon. Maksudnya beberapa cara pembuatannya itu ada beberapa hal yang menurut saya hal-hal detail yang kayaknya kalau itu apa ya namanya, kalau ada informasinya itu bisa sebagai icon designer bisa lebih mudah. Nah, sekarang itu saya lagi mencoba untuk membuat icon dengan beberapa metode yang apa ya, metode yang bukan pakem juga sih, tapi ya metode hampir sama tapi agak sedikit berbeda. Itu gimana jelasinnya ya, gitulah. Jadi saya mau mengeksplor berbagai macam cara, berbagai macam hal khususnya di icon, dan mudah-mudahan hal-hal yang saya coba, yang saya buat itu punya beberapa informasi baru yang bisa teman-teman gunakan. Ya itu, semoga bisa membantu teman-teman yang baru terjun di desain icon ya, atau yang sudah lama ya. Kalau mereka mau sih, mungkin saya akan buat materi gabungan dari beberapa yang saya baca dan saya lihat, dengan beberapa improvisasi yang mungkin saya akan buat ya. Nah, itu alasan keduanya. Dan yang alasan ketiganya ini mungkin hal yang akan menjawab beberapa pertanyaan dan kegelisahan para desainer. Hal yang ketiga, atau alasan yang ketiga, gambaran besar yang baru saya pikirkan itu membuat materi icon, membahas dari awal sampai akhir. Saya maunya membuat materinya itu ada beberapa hal kecil yang berpengaruh ketika kita membuat icon, mulai dari bagaimana cara kita untuk manajemen folder, pemilihan keyline berdasarkan artboard, cara konversi style icon. Itu kayaknya kadang gimana ya, saya rasa itu perlu ya. Kita mulai dari style apa, terus kita konversi ke mana, bagusnya mulai dari mana gitu ya. Terus ada lagi bagaimana cara kita untuk mencari style icon, bagaimana cara kita untuk memilih warna. Mungkin teori warna yang saya sering pakai bisa dibilang itu bukan teori warna, tapi maksud saya itu bagaimana cara saya memilih warna
Jadi kalau saya memilih warna biasanya asal pilih, yang penting kelihatan bagus. Tapi saya rasa itu punya apa ya namanya, punya polanya tersendiri. Saya rasa kalau saya bisa mendeskripsikannya, mungkin itu bisa berguna untuk teman-teman. Saya masih mencari polanya tentang bagaimana cara menjelaskannya dengan mudah tanpa tanpa menghafal kayak kayak ya kayak menghafal, ya paham aja gitu, nggak usah dihafalin kata per kata juga sih ya, tapi masih nggak tahu jadinya akan gimana. Dan masih banyak lagi hal-hal tentang icon yang ingin saya taruh di materi itu. Mungkin mindset mindset untuk tetap di dunia icon. Mungkin juga ada apa ya, cara membuat membuat apa icon set yang dibutuhkan pasar mungkin. Dan masih banyak lagi. Kalau ada teman-teman yang punya saran tentang materinya yang ingin saya buat, bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Itu menjadi hal yang perlu saya pertimbangkan untuk membuat materi, tapi masih agak lama ya. Tidak 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 tahun ini, atau mungkin bukan tahun depan juga. Jadi saya mau ngulik ya, mau tahu apa sih maksudnya, apakah ada cara lain, apakah ada cara cepat, apakah ada penggunaannya atau gimana ya. Jadi teman-teman, iya, sebelum saya membuat materi itu, saya kepikiran untuk melemparnya di mungkin Facebook atau Instagram atau di YouTube atau di podcast. Nanti saya ingin tanya kira-kira apa lagi yang bisa dibuat materi. Jadi saya kepikirannya itu ketika sudah mulai membuat materinya, saya sudah melis kayak ada ayam. Saya sudah melis materinya. Jadi saya lempar di sosial media. Kalau ada teman-teman tambahan materinya, mungkin bisa saya tambahkan, atau ada ayam lagi. Ya kira-kira gitu. Nanti saya rilis lagi podcastnya kalau saya sudah membuatnya. Kalau kalian mau berkomentar di podcast kali ini, kalian bisa berkomentar dan saya akan catat sarannya. Jadi ketika membuat materi, saya akan buka lagi catatan itu. Nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya. Tidak mungkin di kolom yang lain ya. Pasti. Oke, jadi itu masih banyak lagi yang materi-materi yang baru terpikirkan. Saya nggak tahu ini akan jadi bagus atau tidak. Saya harap teman-teman tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan kepada saya. Semua itu akan saya buat dalam seperti yang saya bilang tadi, materi per materi dalam kelas online. Memang agak lama sih ya. Insya Allah saya sehat dan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Kalau sayanya kepikiran lebih detail materinya, makanya saya mau mencoba banyak hal. Dan kita masuk ke alasan terakhirnya, alasan yang keempat.
Ini juga mungkin hal yang membuat teman-teman senang. Pasti senang ini pasti. Jadi saya membuat kelas online khususnya tentang icon. Saya akan menguploadnya secara gratis. Ya, kalian tidak salah dengar loh. Kalian tidak salah dengar. Saya akan menggratiskannya kepada kalian semua. Kenapa gratis? Saya kan pengguna Inkscape ya. Kalau belum tahu Inkscape itu adalah aplikasi yang gratis. Nanti saya taruh lagi linknya di bawah. Aplikasi yang gratis, dan saya rasa Inkscape sudah memberikan banyak hal kepada saya. Dan setidaknya yang saya akan buat ini ya bisa membantu teman-teman pengguna Inkscape yang lama ataupun yang baru, khususnya membuat icon. Mudah-mudahan bisa membantu ya, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Jadi itu semua alasan yang kenapa saya belum membuat konten desain icon di channel ini. Ya, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Saya sehat dan tidak capek untuk ngulik banyak hal dari icon yang nantinya itu akan jadi materi untuk bisa membantu teman-teman semua di kemudian hari. Saya rasa itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya membuka dan oke. Akhir-akhir ini sering hujan dan rumah saya banjir. Sudah ada COVID, tambah banjir. Mungkin ini cara semesta untuk menegur kita. Nama saya Imam Buke, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye.